panik. Jadi kalau seperti itu jangan panik, kita harus bisa mengendalikan situasi saat itu. Jadi kalian harus punya ilmu, kalian sudah ada di kotak kita ya, di kepala kita itu sudah tahu mau nyiapin apa aja, mau dikerjakan apa aja, bagaimana semuanya sudah ada di benak kita. Jadi selain kita harus belajar, sudah belajar tentang opteknya, caranya kayak apa, yang penting harus juga dipahami adalah kita lihat pasien ini umur berapa, dia sudah bisa menandatangani informed consent sendiri atau perlu ada tanda tangan keluarga lain atau bagaimana, itu juga harus diperhatikan. Jadi itu harus ada persetujuan, jangan moro-moro walaupun itu emergency, mbok pasang, jangan masuk emergency seperti apapun. Tadi aja kan bilang ada juga tindakan yang bisa dilakukan sebelum kita pasang tampon kan, bisa dipencet cuping hidungnya dulu selama sekian menit, ya itu bisa sambil kita minta tanda tangan persetujuan. Kalau nanti ini tidak berhenti, saya pasang tampon misalkan begitu, dia bisa persetujuan sampai kita menjelaskan sampai pasiennya seperti itu, ya kan. Jadi jangan lupa untuk informed consent itu pun harus ada sebelum kalian melakukan proses. Itu melindungi kalian dan juga melindungi pasien gitu. Tapi itu yang terutama adalah melindungi kalian. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, keluarga sudah setuju kok, pasiennya juga sudah setuju gitu. Itu juga penting banget yang harus kalian ingat, ya. Oke, seperti ini tadi. Kalian berapa ini? Berarti jadi 28 ya. Nanti waktu praktek tak bagi dua, silakan atur. Berarti 14 atas, 14 bawah gitu ya. Nah, apa aja sih alat yang disiapkan? Lampu kepala, headlamp, apa? Siapkan. Yang dipakai ya spekulum hidung. Disesuaikan ya untuk masing-masing pasien. Kelihatan hidungnya gede, kelihatan hidungnya kecil. Pokoknya kalau punya variasi beberapa mungkin lebih enak ya, kita bisa sesuaikan. Ya, ada yang gede banget. Ya, tapi yang paling enak tuh yang begini nih loh. Ya, smooth. Kalau itu kan ada yang bagian yang gede, onjol begitu, kurang cocok dengan anatominya kita ya. Ya, nah sebenarnya jadi ini enak nih kalau pegang ini smooth gitu ya. Nah, saya belum hidung. Kemudian yang dipakai yang mana? Kanan atau kiri? Kananku ya, maksudnya bukan kanan. Kanan atau kiri? Kanan. Namanya apa? Pusat apa? Bayonet. Kalau yang ini namanya Urpinset. Kenapa sediain dua-duanya? Karena kita kan belajar untuk hidung dan untuk telinga. Kenapa sih kok pakai ini? Nah, kalau kamu masukkan begini kan nggak nutupi ruangan kalian, view masih tetap ya. Terus kan sampai ke dalam bisa ya. Ya, kalau yang ini ya cakupannya kan ya telinga kita segitu kan juga nggak terlalu ya. Megangnya, ya, oke, kayak megang hasil gitu loh ya. Ya, oke ya, di sini paham dan sediakan. Jadi siapkan semua, terusnya pakai sporches. Sporches itu sebenarnya bisa kalian beginikan gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan tampon begini, tamponnya bukan keringan gini ya, tapi tamponnya ini dikasih borsal kayak Vaseline, tapi kasih antibiotik, jadi licin. Dan kalau kalian punya sedia itu tuh harus dalam bentuk yang steril. Karena kalau kamu kasih begini aja masuk ke hidung malah tambah rusak hidungnya. Rusak tuh dalam arti ini kan kasar ya, maksudnya tadi dibilang dipuntir dia apa supaya tidak ada ujung terbuka, tapi kan ini kering masuk di hidungnya pasien, mau ambil lagi serot, lukanya tambah lebih besar. Jadi kalau kita mau pakai untuk tampon, kamu harus pastikan ini harus dikasih borsal atau dikasih kayak Vaseline, jadi dia benar-benar enggak kering seperti ini ya. Ini terus dimasukkan kan, jadi dia smooth, licin, masuk keluarnya pun juga licin ya. Nah, dan dipertahankan berapa lama sih? Nggak lama-lama ya, 3 hari harus dilepas. Kalau masih ada lagi bleedingnya dok, ya pasang lagi gitu. Jadi jangan lama-lama. Dan setiap pemasangan tampon, karena kita memasukkan benda asing, kita harus kasih antibiotik untuk menghindari adanya infeksi. Karena kan ini masuk ke dalam, ini juga bisa jadi sarang kuman. Maka 3 hari harus segera dikeluarkan.
habis kamu keluarkan tuh pasti baunya juga akan smell gitu ya, beda. Jadi memang nggak boleh lama-lama di dalam ya. Oke, mana ya enaknya ya, dipegangin dulu yuk, pegangin dulu biar aku pakai ini enak. Salah satu pegangin yang mana, mungkin ini aja nggak apa-apa sih, dulu aja daripada ini kayaknya. Ini dulu pegangin, nanti tak peragakan dulu gimana ya. Coba dulu aja, kalau kita dipinggirin dulu biar Biar itu aku kan ini dipinggirin. Nah, biar aku nunjukin dulu caranya. Ini mau dipinggirin dulu aja. Oh ya, lampu kepala tuh macam-macam ya. Ada yang colokannya di sini, ada yang di belakang sini, ada yang di sini. Jadi tergantung merek aja, kalian pastikan. Jadi asal ujian bingung mana ya. Pokoknya kalau yang tidak di sini, ada di belakang sini, yang di sini, ada yang di sini, silahkan dicari. Itu kan di belakangnya. Oke, dipasang. Masangnya tuh memang sampai gini ya, bukan di atas. Bagaimana kita dipastikan bahwa kamu periksa ada yang bisa difokus, ada yang cahaya doang. Nah, ini bukan fokus ya, cuma untuk cahaya. Oh, kita juga persis melihatnya ke situ ya. Kalau misalnya nggak pas, ya dipaskan. Jangan sampai misalnya kita melihat begini, nah lampunya ke sana. Jadi kalau kita memang mau lihat sini, nah sini ya, ini apa yang kita lihat ya harus sama dengan lampu kita ya. Ambil spekulum, megangnya spekulum tahu ya. Ya, satu nanti ini untuk fiksasi. Kadang kan kalau kita megang mungkin tremor atau apa, jadi ini fiksasi titik. Ya, kita langsung praktek. Kalau tadi kan dicoba, kalau misalkan pakai lidokain nggak berhenti atau pakai PHKin nggak berhenti, kita baru pasang. Ini ceritanya sudah dilakukan itu ternyata masih ngucur ya. Jadi kita pakai pakuan tampon anterior. Oke, ini sediain begini. Sediain. Ambil yang ya, jadi misalkan pasang ini ya, oke. Kok masang jangan gini ya, ini aku kasih contoh. Ini kan hidung itu kan dia punya area sampai belakang. Masangnya jangan gini ya, dikit lepas terus mau tarik mau ujung terus. Kalau kamu begitu, kamu cuman mengisi area depan. Ini kesalahan yang pernah saya lakukan saat koas. Jadi makanya saya ngajarin ke kalian jangan salah begitu. Nggak tega sih rasanya ya. Bayangkan hidungnya kalau dibuka kan kelihatan ada konkaknya, ada apa. Wih, ngeri banget sih dok, masih terabas kayak gitu. Emang begitu. Kan apalagi kalau misalkan problemnya misalkan karena hipertensi, kan epistaxisnya kan di posterior. Kalau kamu cuma umpel-umpel di depan, nggak akan berhenti, nggak akan teken itu ya perdarahannya. Jadi kalian malah apa ya, nggak berfungsi. Dia juga akan tetap bleeding sampai ke belakang-belakang, malah jadinya bisa jadi muntah darah, bahaya ya. Nah, jadi pastikan kan, misalkan enak sini ya, coba ya kan. Oke, buka lebar ya. Ini nggak ada sekat, nggak ada apa nih, belum nih pasti jatuh nih. Oke, masukkan. Masukkan sampai dalam ya, set. Nah, baru setelah itu udah sampai ujungnya baru masukkan. Misalnya gini sudah selesai ya kan, diambil, taruh di atasnya. Nah, terus yang ini kan turun ke bawah tuh, naikkan ke atas, set, set, set. Nah, harus pegang memang. Nah, kemudian ambil lagi. Ini hidungnya nggak ada sekatnya, nggak ada dasarnya, gimana coba ya. Nah, terus kita pasang lagi, ya kan?
Jadi lihat ya caranya. Ini kan sudah kita naikkan ya. Isi atas dulu. Baru kita ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, kita buka lagi. Ya. Jadi ini ambil ke bawah. Ya ini karena nggak ada batas sama sekali ya belum ya. Kalau ada kan nggak begini. Nah kita masukkan lagi. Persis di bawahnya ya. Nah, urut dulu. Nah, udah sampai baru kita. Ya, nanti dilepas. Begini kan toh, terus dilihat. Yap. Ini kan ada yang di bawah kan pasti, nah ini yang di bawah dinaikkan lagi. Oke, lepas. Ya. Terus dilihat kan, kita lihat kalau orang dewasa bisa sampai 5, sampai 6. Kalau kan sudah bor salep toh ya, kan jadi lebih smooth memang. Jangan bayangkan ini dimasukkan ya, sudah bor salefnya. Nah, terus oh masih ada nih. Ya, ambil lagi. Ini tahu sampai ujung dari mana ya? Kira-kira. Ya. Feeling lah. Kalau misalnya kita kan lihat ada anatomi, ini anak atau dewasa gitu. So, ini kan sudah kelihatan ada tahanan ya udah. Kalau tidak untuk kita masukkan, nah sisanya coba masukkan sedikit lagi, ya. Nah, dan kita lihat lagi kita masuk suri di bawahnya, sebelumnya, ya kan? Set. Terus kita naikkan yang di bawahnya. Nah, kerjanya nggak sesmooth ini ya. Set, tekan masuk lagi. Ini paling tidak kalian tahu dulu ya. Ngilu ya? Oke. Jadi dimasuk berapa? 3. 4. Anggap aja terakhir ya. Udah mulai penuh, tinggal sisa di bawah. Dasarnya belum. Pasenya juga sudah mulai. Kita sambil evaluasi di setiap kita masukkan. Sebenarnya idealnya setiap kita masukkan tuh kita cek. Cek masih ada perdarahan nggak? Ada perdarahan nggak di tenggoroknya? Nah, biasanya kalau kita masukkan sudah semakin padat dan benar, perdarahan itu akan berhenti. Ke depan nggak ngerembes, ke belakang juga nggak ada yang rembes di tenggoroknya, nggak ada PNB, post nasal bleeding. Nah, itu ya. Ini yang keempat masuk. Jangan terlalu dalam-dalam juga ya. Nanti jadinya ya jadi ke belakang, malah jatuh belakang ya. Oke. Lihat sudah penuh. Oh sudah penuh nih gitu ya. Udah ya. No, 4 ya. No. Terus kan bukan berarti didiemin gini juga kan. Nah baru satu. Kita pastikan toh tenggoroknya ada sini. Dilihat itu tenggoroknya udah nggak ada post nasal bleeding. Pasiennya juga udah nggak muncul lagi, nggak ngerasakan, nggak tanya pasiennya, nggak ada yang keleler, nggak ada keleler tuh apa sih bahasa Indonesia itu seperti kerasa ada yang ngalir gitu ya di tenggoroknya, nggak ada lagi, udah enak dan kita lihat nggak ada rembesan, kita rapikan. Nah mungkin dia pulang begini kan, nah kan daerah sini kan pasti area lebih lebar kan dari dalamnya ya, dan kita masukkan, dirapikan. Nah, misalkan nggak bisa rapi, terlalu panjang gitu ya, ya dipotong, pokoknya dirapikan. Intinya itu harus dirapikan, jangan pulang pasiennya terbuka begini, kasihan banget dong ya, ya. Tutup, rapikan dikit. Aku takut nanti masukin ke dalam jadinya belum, ini benar-benar nggak ada ininya, dasar atau ini juga nggak ada. Nah, bisa gini ya, enggak? Terus ngambil kasak. Ada gunting kan ya, nggak apa-apa. Oke. Benernya sini. Ini kalau saat, ini nggak butuh selebar ini sih. Ini kalau aku tuh orangnya gemes, nggak suka kalau dia kecil ya kecil aja, gunting aja kecil. Aku nggak suka. Maksudnya kan kalau kecil biar cantik ya, kasihan orangnya. Ini udah berdarah kita nutupnya diumpul-umpul gitu kan, kasihan gitu. Terus dibiarin 3 hari lagi gitu kan, jelek banget. Jadi aku sering kalau misalnya gitu potong sendiri, aku sesuaikan.
Ini pastikan kamu harus ngecek ya, oh sebelahnya nggak ada bleeding. Nggak ada bleeding, kadang itu kan kalau di tampon sebelah ya tiba-tiba belakang sebelahnya ikut bleeding nih, ya berarti mau nggak mau jadi tampon dua sisi. Kasian tambah, jadi nanti dia kamu harus edukasi ya, kalau seperti itu berarti nafasnya dari mulut atau tutup dua-duanya ya. Tapi jangan tipis-tipis juga ya, jadi dipastikan ya jangan terlalu tipis, jadi untuk nutupin depannya. Silahkan dulu ya. Ini Nanti aja aku share nggak mau. Oh. ya, pegangin, ini kan. Oke. Jangan nutupin satunya ya, satunya gitu. Nah, satunya sini. Tetap terjelek sih, tapi paling tidak dia masih bernafas lega ya satunya. Nah, ini. Ya. Untuk. Nah, Oh, jadi miring gitu ya. yep, gitu ya. Dokter izin bertanya, Hmm. kalau untuk pasien kecil ketika gerak atau roda itu bagaimana dokter? Itu orang tuanya yang megangin. Orang tuanya harus pegang fiksasi. Ya. Enggak perlu dilakukan anestesi sendiri. Enggak. Kita kan kita kan memang mau, itu beda kasus ya. Kalau kita pasang tampon itu kan kalau misalnya pada operasi memang harus pasang tampon, harus tindakan-tindakan tes atau apa, atau operasi polip atau apa, kita mau pasang tampon post op-nya ya memang posisinya pasiennya tersedasi ya, sebenarnya dengan GA. Kalau pasien-pasien dengan epistaxis begini kan kita juga kalau mbok anestesi kan malah jadinya bisa aspirasi. Tuh. Kan kita menghilangkan kesadaran orang kan juga kan resikonya. Jadi memang kalau kayak begini, kalau pada orang dewasa kan kita bisa edukasi. Karena kita juga itu minta dia bilang kan, masih kerasa ngalir nggak Pak? Ini masih kerasa betul, atau kita sediain bengkok gitu, itu masih kan kelihatan. Nah berarti kan belum, tapi pas terakhir sudah sampai penuh, dievaluasi sudah nggak ada dok, nggak ada yang ular di tenggorok, dia diem udah mulai tenang, kan udah nggak ada lagi peradanannya, nggak ada epistaxisnya, dia bahkan tenang, enak gitu. Maksudnya sudah nggak ada yang ngalir, nggak ada apa, dia bilang oh iya dok sudah enggak. Kita evaluasi lagi kan sambil dibenerin ininya, diposisikan sampai kita lihat oh udah nggak apa-apa, oke. Kalau anak-anak datang kan sering ya kadang mereka dengan sakit leukemia atau kelainan-kelainan seperti itu, gitu, ada trombositopeni pada kondisi kan pasti akan terjadi suatu perdarahan spontan. Anak-anak sudah biasanya berusaha dikasih dulu PHK-in kayak gitu dulu, terus nggak berhenti berdarahnya terus menerus, kan itu berbahaya. Ya kita harus sampaikan ke keluarganya, difiksasi, pegang kaki ngempit, jadi duduk, kaki ini ngempit badan bawah, megang satunya begini, kepala satu pegang plek. Kalau misalnya nggak kuat megang badan, kepalanya nggak ada yang pegang, ya saya lawan satu lagi pegang kepala, biar nggak gerak. Dia mau nangis, wah ya pokoknya nggak gerak badannya, kepalanya nggak gerak, semua badannya nggak gerak. Nah kita langsung segera evaluasi, masukkan segera set. Nah nanti kalau sudah tertutup sambil kita lihat kan dia nangis itu kan kelihatan dong tenggoroknya kayak apa, kan kita sambil lihat udah berhenti, nggak rembus di sini, dia juga sudah nggak kelihatan ada perdarahan di tenggoroknya, selesai. Memang harus tega karena ini termasuk tindakan emergensi yang harus dikerjakan.
Dan kenapa diajarkan ke kalian? Karena ini kasus yang kalian nggak bisa pilih kan. Kalau kalian tahu kejadian ini nggak bingung, tapi sudah terbekali dengan baik, begitu caranya. Ya, kalau misalkan bleeding terus kan lama-lama bisa shock. Shock botolan nih shock. Karena masuk darahnya segala macam ya kan. Jadi kan harus segera ditangani, diselesaikan dihentikan. Oke, dari sini dia mau tanyakan? Izin bertanya, dokter, tadi kan kata yang dokter kan bisa dipencet hidungnya dulu kan? Itu sampai berapa lama indikasi 5 menit. baru pemasangan? 6 menit? 5 menit, 10 menit coba dulu ya, itu kisaran. Jadi pertama kalau misalkan ada pasien datang, asal juga nggak provos ya. Tapi kalau udah datang ke kalian sampai muntah-muntah, mau dicupin kayak apapun ya pasti kalian harus. Jadi kita udah punya pikir gitu. Saya pasien datang cuma dikit kok dok, sedikit, tapi kok nggak berhenti dok. Nah mungkin yang seperti itu, mungkin kamu masih bisa coba pertolongan pertama dipencet. Saya pencet hidung itu sebenarnya kalau anu tuh ngeceknya tuh PTT kita tuh kisaran berapa lama sih normal? Sampai 10 menitan sebenarnya kan ya, betul ya? Ya harusnya sekitaran itu mencetnya. Nah setelah sudah seperti itu, sebenarnya kamu juga bisa melakukan edukasi sih. Tapi kan kalau pasien itu sudah datang ke rumah sakit, dicuping itu nggak berhenti gitu kan, udah. Kalau kamu masih punya situ lidokain atau PHK-in, pakainya bukan kasa ya, tapi kapas, kasih lidokain atau PHK-in, dimasukkan itu tadi, masukkan ke dalam. Nah baru itu kita tunggu. Kalau ternyata sudah tidak ada perdarahan ya sudah berhenti, kita nggak perlu pasang tampon antriol. Tapi kalau ternyata masih tetap keluar ya, nyatunya baru, yaitu diambil, ganti tampon yang kita masukkan. Tuh ya, berarti itu memang harus diganti, istilahnya itu harus diganjel, ditekan supaya perdarahannya berhenti. Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau pertolongan pertama itu malah ada yang bilang habis pencet hidungnya nggak berhenti atau mungkin jadi agak menurun sedikit gitu kan, dikasih es batu, dikasih dikompres, kasih dulu. Tapi kan kalau sudah datang ke kalian ya, kalian maksudnya Pak No es batu kan ya gitu lah ya kan, ya sudah kita punya lidokain, punya PHK-in ya, silakan itu bisa dipakai. Tahu kapan menggunakan PHK-in, kapan menggunakan lidokain? Nah kalau pasien datang dengan hipertensi, apalagi hipertensinya sampai 200-an gitu ya, jangan kasih PHK-in. Karena PHK-in itu ada, nah itu bisa tambah meningkatkan tekanan darah. Jadi pakainya murni yang lidokain. Walaupun memang jadi efektivitasnya kurang bagus. Nah, kalau itu kan ada proses bisa mengkerutkan ya, PHK-in ada kombinasi itu memang lebih bagus. Tapi karena nggak bisa digunakan pada pasien dengan hipertensi yang seperti itu ya sudah pakailah dulu lidokain. Tuh ya. Jadi tidak semua kasus kalau sudah tahu tensinya tinggi jangan kasih PHK-in, kasih lidokain aja. Oke. Oke, ada yang mau tanyakan? Terus mau tanya, kalau misalkan dari tampon anterior itu pasien masih merasa ada itu tamponnya dilepas atau gimana? Dilepas, diperbaiki. Berarti kalian mungkin masangnya nggak tega, nggak sampai belakang. Karena asal perdarahan itu kan bisa dari depan, bisa dari belakang. Ada perdarahan karena hipertensi seringnya epistasisnya posterior, etmodalis yang belakang, bukannya depan. Nah kalau kamu cuma nyumpel depan, kamu cuma masukkan di depan, belakang nggak akan kena kan? Iya, nggak akan tercover dengan tampon yang kalian kerjakan. Tuh ya. Tapi kalau misalnya misalnya bukan hipertensi atau ini biasanya kalau pada anak-anak seringnya di area depan, plexus Hiselbar, area little yang ada di septum. Nah kalau kamu seperti itu, kamu masukkan misalnya cuma di depan doang ya mungkin masih bisa tercover depannya gitu ya. Tapi harus dipastikan bahwa makanya tadi harus tahu anatomi, kerjakannya, masukkannya tidak hanya di depan aja tapi sampai di belakang ya. Oke. Ada lagi? Ditanyakan? Ceritanya itu harus dokter yang melepas atau boleh pasien? Harus dokter yang lepas. Kalau ketinggalan satu jadi malpraktek nanti.
waktu melepasnya itu. Iya, jadi kamu harus memastikan berapa yang masuk itu yang harus keluar. Kan kalau pasti kayak gitu kan pasti nanti ada rekam medisnya toh, kamu harus tuliskan di situ. Setelah kamu kerjakan apa, sudah masuk berapa. Jadi saat kamu evaluasi, mungkin bukan kalian yang evaluasi, tapi kan sudah ada data itu, ya harus yang keluar harus sama. Ya tadi masuk berapa? Nah, ya nanti keluar aku dievaluasi harus keluar 4. Nah, kalau sisa 1 bingung dong. Oh, di mana yang 1 gitu kan ya. Itu harus kamu lihat benar-benar itu, kalau enggak malah jadi korpusalenum yang kalau kayak gitu ngeri nanti. Jadi jangan sampai itu ya, sering jadi apa ya, kitanya keburu-buru gitu, masang masuk kan terus tiba-tiba di tengah-tengah diam. Masuk mobil jangan ya. Jadi kita tuh dokter itu harus apa ya? Kita mengerjakan apapun tuh harus sistematis, harus tahu. Nyiapkan alatnya, apa kan harus sistematis. Apa yang masuk ya itu yang harus keluar kayak gitu. Ada kayak operasi atau apa kan ketinggalan pasangnya di dalam. Jangan, jadi kayak pokoknya kamu mengerjakan apapun, pakaimu berapa ya itu harus, kalau kamu itu perlu dikeluarkan ya saat dikeluarkan harus cocok. Sejumlah yang kamu masukkan, yang keluarkan juga harus sejumlah itu yang sama. Oke ya. Oke, sudah paham? Yuk coba yuk dibagi 2 yuk. Namanya apa dok? Bisa beli sendiri Hipafix namanya misalnya gitu ya. Ya kan dia ternyata belum 3 hari kotor sama dia bersihin sendiri, diganti sendiri ya itu bagus banget. Tapi ada yang udah hitam, udah mau ini ya udah. Nah, misalkan dia datang udah diganti masih bagus, kok masih lengket. Misalkan kan dikasih alkohol ya. Alkohol biar lepasnya itu enggak lengket banget gitu ya kan. Sampai kita lepas. Kita lepas gitu ya. Nah, lepas gini ini tuh juga kamu harus melihat tensinya, misalkan karena kausanya hipertensi, tensinya sudah terkontrol kan, tensinya berapa, oh sudah segini dok, saya sudah minum obat ini tensi ternyata sudah jadi 140 misalkan gitu ya. Berarti kan kita sudah bisa, di angan kita ada prognosisnya nih, kira-kira perlu tampon enggak. Tapi walaupun gitu kita udah siap. Setiap melakukan pelepasan kita tuh kayak sudah siap aja, prepare aja. Bukan berarti kita ngarepin pasang lagi ya, tapi kita juga harus prepare kalau perlu pasang lagi ya. Di sampingnya dong aja gitu ya. Nah, saya udah lepas kan, lepas. Oke. Identifikasi dulu. Aku lupa kayak juga. Nah, identifikasi dulu. Kasih. Nah, pakai lampu kepala ya, walaupun kayak apapun bisa lah, langsung cabut aja ya jangan. Jadi gini kan udah dimasukin, kita harus urai, nggak langsung tarik ya, nggak langsung tarik, tapi kamu harus ngurai, kamu harus mengidentifikasi mana dulu nih. Ini jerabut ya, dulu gimana ya, kan ini ngira-ngira oh ini bagian bawah. Nah ditarik, oh iya bener, buka nih, buka ke atas, kita pisahkan, kita tarik. 1, diputer ya, jangan fret, geli banget ini ya, pelan-pelan. Oke, 1 keluar, dititeni ya, 1 sudah keluar, kan tempatnya bengkoknya sendiri ya, tempatnya sendiri, misalkan sini aja deh, 1 gitu ya. Oke, berarti kurang 3. Kita pisah-pisahkan gitu loh, ini udah kelihatan nih. Ya, ini 2, 3, 4. Oke. Ambil yang di bawah dulu, kita buka dulu. Maksudnya tuh misahkan sama yang atasnya nih loh. Nah, kita tarik lagi. Gilu ya sih aku nariknya kayaknya. Ini lo masuk ke sini ya, nggak mungkin bisa tak tarik. Masuk ke hidung sebelahnya. Aslinya nggak gitu sih, makanya nih dimasuk ke sebelahnya. Iya, juga nggak punya dasar hidung. Masukkan, kalau ngelepas, ini contoh aja ya, jadi kan pakai spekulum terus dilepasnya diputer ya. Jadinya dulu. Harusnya yang bawah dulu, itu kan jadinya nggak ada
dasarnya tuh sini hidungnya. Teorinya nggak gini kok, tenang aja. Nanti pas melepas itu licinya masih tetap licin kan. Tinggal ambil aja seret, jadi puter keluar tuh kok. Ini kan karena nggak ada borsalnya, dia nggak ada ujungnya, jadi pas ngeluarin benar-benar penuh. Berarti nantinya banyak, nggak usah penuh-penuh aja. Au. Gemes kan? Habis. Off record ya. Maksudnya gitu, oke. Tapi nanti teorinya nggak gitu kok. Bukan karena benar-benar nggak ada apa-apa. Wah. Tuh, kan harusnya gini kan kelihatan. Oke. Nah, kan keluar. Nah, 3. Nah, ini terakhir. Harusnya tinggal 1. Nah, 4. Nah, masuk 4, keluar 4. Kita evaluasi lagi. Aman gitu ya. Oh, aman ini. Lubang sekali sampai sana. Perforasinya total nih. Oke. Ternyata tenggoroknya baik-baik. Oke, selesai. Kalau udah nggak ada begitu, ya mati, udah silakan pulang. Oke. Ya. Oke. Terus, Meskipun dia 3-5 hari di dalam itu berarti dia tetap licin ya dok? licinnya tetap cuma jadi bau. Makanya kan perlu ya oxyfluoricum, jadi ada antiseptik sama ada vaselinnya, jadi memang harus diberikan itu sebagai pelumas dan ada antiseptik gitu. Dan tidak boleh lebih dari itu, karena pasti jadi kuman nggak karu-karuan dan bau banget kalau terlalu lama. Ya, kalau memang perlu tambahan lagi ya diganti yang baru. Ya. Bersin itu gimana dok? Pas apa? Pas lagi Ya udah. Ya makanya kita pakai APD lengkap kan. Pakai sarung, pakai orang. Bersin ya tinggal nginggatin aja bersin. Diam aja. Pas lepas. Pas lagi pakai. Oh, kalau ketutup udah enggak akan bersih. Kan udah tertekan, enggak. Mungkin pas pertama pas kita masang atau pas nanti pas keluarin itu ya mungkin dia jadi acuh gitu kan. Karena ya. Itu ya. Tapi kalau udah satu masuk terus itu habis itu bersin bakal keluar lagi gitu nggak dok? Enggak sih kayaknya. Kalau kamu benar-benar masang sampai belakang enggak kan? Melar itu dok? Apa yang ada? Ingus. Ingus. Ya kan makanya itu, jadi kalau kita ngerjakan tuh bukan ditunggu masukkan 1 ya Pak. Enggak. Aslinya itu cepet banget masang itu. Jadi benar-benar masang itu sudah kita siapin gitu. Nah siap, jadi lurus-lurusin, tinggal ambil nggak pakai dilihatin tolong, enggak, udah kejejer-jejer gitu, udah tinggal ambil, udah ya Pak diam ya, ini sudah tinggal masukin ini, lepas, cepet bener kepas gitu kan, taruh set, ambil lagi, langsung masukkan gini udah, nah, udah gitu, ini bolong semua jadinya, nah, ambil lagi bawahnya, cepet, pengerjaannya ini sangat cepat. Karena kalau enggak kan ya kita juga berkejar-kejaran dengan bleedingnya dia juga kan. Kalau kita lambat pelan akhirnya kan bleedingnya itu kan akhirnya jadi kental, ya itu juga bisa menghambat jadi akhirnya seakan-akan berhenti, tapi setelah clotting punya jendalanya itu lepas langsung biar lagi bleeding lagi. Nah, jadi kita juga harus segera cepat mengerjakan supaya benar bisa terjepit, jadi nggak akhirnya kalah sama jendalanya, akhirnya membuat kita seakan-akan sudah aman, sebagai dia muntah, lendir gede, biar lagi gitu ya. Oke? Apa yang perlu kita KIE ya dokter ke pasien setelah pemasangan? Harus KIE ya. Ya kita lihat etiologinya apa.
terus kita kasih antibiotik kan, suruh minum, suruh kontrol. Berarti pasiennya tetap nafas seperti bisa lewat hidung gitu ya, Dok? Kalau cuma satu kan masih bisa nafas satunya, gitu ya, masih bisa satunya nafas. Kalau misalkan terpaksa dua-duanya ya kita bilang maaf, dengan sangat berat hati bernafas tidak bisa lewat hidung, lewat mulut. Ya, jadi benar kausa etiologinya yang kita harus lihat. Kausanya apaan? Ya. Oke. Sudah. Ada kontraindikasi nggak? Misalnya pasiennya rhinosinusitis atau ini saja, jadi kan sekatnya banyak numpuk di dalam. Itu apakah Ini emergency soalnya. jadi tetap tangani Aja nggak apa-apa. Nah, kan masih cuma 3 hari. Ya, gitu ya. Dan kan kita lihat dulu, kalau memang nggak berhenti kan, nggak benar profius, tetap nggak berhenti, tetap rembes, udah dengan itu tadi sebelum kita pasang tampon, udah kayak sidodokain atau PHKN, tetap ya udah pasang nggak apa-apa. Kan cuma 3 hari aja, itu lepas. Ya kalau udah nggak masalah ya sudah. Ya. Untuk yang pasien-pasien dengan tumor itu kan enggak, ya kalau tumor beda lagi ya. Misalnya kan lihat di hidungnya tuh ada tumor ya, di depan gitu kan. Ya udah itu kan berarti mentoknya dia di situ. Kalau mentoknya di situ ya kita kalau bilang kok jadi bahasa Jawa terus jadi jejel itu dikasih apa ya. Jadi kita masukkannya di area masaknya itu, di depannya kita sekitarnya itu dikasih masukkan itu ditekan kan kayak di drag kan supaya bleedingnya berhenti. Nah kayak gitu ya. Jadi kan harus dimasukkan sesuai itu. Jadi ya intinya pokoknya tampon anterior itu kan membuat perdarahannya itu bisa tertutup dengan pemasangan kita yang pas dan neken kan gitu. Jadi saat pas dilepas ya udah selesai, problem sudah tertangani. Misalnya karena hipertensi maka sudah bagus. Ke pasien yang kayak trombositopeni, pada kayak kasus-kasus yang sakit kronis sudah membaik. Jadi waktu kita lepas sudah problemnya kan sudah membaik. Gitu. Harapannya sudah perdarahan spontannya sudah tidak terjadi. Ya, oke. Kalian aja deh sama ini nanti belajar.